Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuspita Miliani. Nama saya Lisda Afifah. Kami dari kelas G Manajemen Pagi semester 5. Di sini kami akan mewawancarai UD Bintang Jaya Mandiri yang beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, untuk itu simak videonya. Jangan lupa tonton. Baik Pak, langsung saja ya Pak. Kami di sini dari STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Kami mahasiswa jurusan Ekonomi semester 5. Kami datang kemari bermaksud untuk mewawancarai Bapak sebagai pemilik dari perusahaan UD Bintang Jaya Mandiri. Baik Pak, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lisda Afifah. Saya berasal dari Tanjung Harap Pak. Nama saya Sita Miliani, saya berasal dari Karangtengah. Baik, untuk itu maka karena kami sudah berkenalan, maka selanjutnya Bapak yang akan memperkenalkan diri. Mohon waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan adik-adik sekalian dari STIE Bina Karya Tebing Tinggi, singgah ataupun datang ke toko kami ini untuk melakukan wawancara yang dimana adik-adik ini untuk bahan studi perkuliahan. Nama saya Bapak Jamaluddin, tinggal di Desa Karangtengah. Nama dagang kami UD, Usaha Dagang Bintang Jaya Mandiri. Sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi gitu ya perkenalan dari saya. Selanjutnya kami persilakan kepada adik-adik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ataupun bisa saya jawab. Ya baik Pak, di sini kami akan mulai pertanyaan yang pertama, yaitu Pak, apakah UD Bintang Jaya Mandiri ini Pak memiliki badan hukum yang sah? Ada. Nah, kita juga ada proyek, makanya kita juga ada SIUP dan situnya. Itu namanya SIUP dan situ. Itu dikeluarkan oleh dari pemerintah Kabupaten Sulawesi. Nah, kita selain toko, kita juga menangani proyek. Nah, di mana syarat untuk mendapatkan proyek kita juga harus punya SIUP dan situ atau UD yang berbadan hukum. Terus Pak, kami ingin tahu nih Pak, kira-kira alasan Bapak memberikan nama perusahaan tersebut apa ya Pak? Kebetulan nama Bintang Jaya Mandiri, Bintang itu nama anak saya. Bintang Jaya itu jadi Bintang Jaya Mandiri, Bintang itu nama itu seorang anak saya. Jaya Mandiri diharapkan dengan adanya nama tersebut, usaha yang saya jalani dengan modal sendiri, dengan usaha sendiri, jadi kemauan sendiri bisa menjadi lebih baik atau lebih sukses. Baik Pak, selanjutnya apa itu Pak visi dan misi dari perusahaan Bapak ini? Visinya satu, melayani masyarakat di seputaran Desa Karangtengah untuk memenuhi kebutuhan bahan material bangunan yang selama ini mereka belanja di Galang ataupun Dolomasi yang sangat jauh tempatnya. Kemudian misi saya dengan adanya pembukaan usaha saya, otomatis saya juga memberi peluang pekerja bagi putra daerah yang ada di sini. Kemudian yang satu lagi ya kedepannya yang jelas yang namanya usaha itu pasti cari untung, ya, gitu kan? Ya. Itu tujuan akhir. Ya. Mudah-mudahan usaha yang udah berjalan 3 tahun ini bisa berjalan lancar dan sukses. Amin. Berarti Pak, tahun berdirinya itu kan kata Bapak udah 3 tahun yang lalu, berarti dimulai dari tahun 2017? Tanggal 14 bulan 9.
tahun 2017. Nah, ini Pak, selanjutnya kan di perusahaan Bapak ini ada berapa orang Pak jumlah pekerjanya? Ada 3 orang, 4 sama ada 4 orang. Jadi di sini posisi Bapak sebagai pemiliknya lah ya Pak? Iya. Baru Pak, sini kami mau tanya berapa modal awal buat membangun usaha Bapak ini? Ini bahaya. Yang namanya buka usaha itu pasti perlu modal. Ya. Apalagi jenis toko bangunan ini modalnya agak lumayan, kurang lebih 1,5 M. Banyak fantastis ya Pak. Baru Pak, dari modal yang Bapak buat itu kan telah terbangunlah perusahaan Bapak. Baru berapa Pak kira-kira keuntungan atau omsetnya itu per bulan? Berapa ya? Yang jelas kurang lebih aja lah ya. Jadi kita net bersih 50 juta. Baru Pak, ini kan perusahaan ya Pak, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan produk yang Bapak jual saat ini Pak? Contohnya kayak Technicon, atau semen atau apapun gitu. Kayak mana cara menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut? Ya Pak, maksudnya itu Pak begini Pak, bagaimana cara supaya perusahaan Bapak ini mendapat pasokan barang dari brand-brand tersebut Pak? Pertama kita buat fasilitasi ataupun apa namanya, toko ini semenarik mungkin, Iya Pak. baik itu lokasi, bentuk bangunan, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang inilah yang menunjang ataupun ini yang menjadi daya tarik bagi distributor. Nah, dengan adanya kita daya tarik bagi distributor untuk masuk kemari, ya alhamdulillah sampai sekarang itu kalau yang namanya distributor itu udah berebut masuk kemari. Karena memang itu yang kita harapkan, itu kita tujuan kita kalau kita buka usaha supaya kita mendapat harga bahan dengan seminimal mungkin, supaya kita menjualnya juga bisa bersaing dengan toko-toko yang sudah ada, yang udah lama. Nah, yang udah ya mungkin juga itu udah 20-an tahun, dan 30-an tahun, sedang saya baru 3 tahun gitu kan. Itulah dia. Itu faktor penting itu tadi, lokasi, daya tarik kita, fasilitas kita. Terus selanjutnya nih Pak, ada tidak nih Pak hambatan yang Bapak hadapi dalam pemasaran produk-produk ini Pak? Sudah pasti ada, karena lain lokasi, lain tempat, lain daerah itu kecenderungan pemakaian suatu produk itu berbeda-beda. Misalnya semen, daerah sini dulunya daerah sini tuh tahunya semen Andalas, kan gitu kan. Jadi sedangkan saya berminat di semen 3 roda. Jadi, itulah kita harus merubah ini orang tidak terpaku kepada satu produk. Gimana caranya? Kita melalui begitu nanti ada konsumen membeli, kita menerangkan kualitas, kemudian harganya berapa. Nah, kemudian juga kita memberi masukan ataupun masukan kepada konsumen bahwasanya produk kita itu bagus. Ya alhamdulillah sekarang kayaknya hanya satu produk, misalnya semen cuma 3 roda, dan semua kalangan udah pakai itu. Intinya kita harus memanage gimana keinginan orang, itu yang harus kita layani. Jadi harus memenuhi selera konsumen nih Pak. Ya. Seandainya konsumen memilih suatu barang A, Iya Pak. sedangkan barang kita B, Iya. itulah yang tugas kita sebagai pelaku pelaku jasa. Toko ini kan jasa, Iya benar Pak. untuk meyakinkan mereka bahwasanya barang kita itu bagus. Karena jenis barang satu produk itu merek dan jenis itu berbeda. Jelas semen kan ada banyak itu, ada berapa jenis. Kemudian
produk dia berbagai jenis. Untuk meyakinkan konsumen itu tadi kita coba. Kadang-kadang ada juga dari distributor dia sebangsa apa ya, dengan gathering. Maksudnya gathering itu dipanggilkan kepala tukang untuk mempromosikan produk orang itu, bahwasanya produk itu bagus. Tidak berpedoman dengan produk yang lama yang sudah mendarah daging sama masyarakat. Bisa. Terus nih Pak, target pasar Bapak itu kayak dari kalangan yang bagaimana Pak? Atau semua kalangan atau kalangan tertentu saja gitu Pak? Pertama target saya itu memenuhi kebutuhan keinginan masyarakat seputaran Karangtengah sekitarnya. Kecamatan Kebajadi, Bintang Bayu, bahkan ada kecamatan Dolok juga masuk kemari. Jadi itu satu. Kedua, kita juga ada jalin kerjasama dengan kontraktor untuk sebagai penyedia bahan material. Yang ketiga, kita juga ada kerjasama dengan pemerintah, pihak pemerintah, baik itu Kabupaten Sedang Bedagi ataupun dari provinsi. Dan kebetulan saya selain juga buka usaha toko bangunan, saya juga sebagai kontraktor, yaitu perumahan yang udah kami ciptakan ini perumahan Karangtengah Asri, Karangtengah Indah, sorry ya. Karangtengah Indah kita juga sudah sering jalin kerjasama. Kemudian ada proyek-proyek yang lain, ini lagi merintis ada di Desa Karang Bola Bali untuk rencana Januari. Sekarang udah mulai kita toko kita buka 3 ruko. Tadi ini Januari kita mau kerjasama dengan pemilik lahan untuk membangun rumah komersil kurang lebih 100 unit. Yang ketiga, kita juga kadang-kadang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk penyuplai sebagai kontraktor penyuplai bahan. Ini kalau yang lain sih itu yang baru saya kerjakan. Baru Pak, strategi apa yang Bapak lakukan untuk menarik pelanggan gitu Pak? Kan ada baik dari kita elektronik ataupun dari mulut ke mulut gitu Pak. Strateginya satu, murah senyum, ramah, tamah, dan sabar. Faktor itu yang paling utama. Kenapa saya bilang kan? Itulah salah satu juga, karena pembeli juga menilai kita. Cerewet nggak jual, ya, bagus nggak, itu kita ciptakan. Makanya desain toko saya juga saya ciptakan macam semi minimarket. Mungkin kalau bangun-bangun lain beda ya. Dia hanya di depan, belakang nggak boleh masuk. Kalau saya bebas. Kita kan ada pemantau, kita pakai CCTV juga. Jadi istilahnya orang rasa kepuasan konsumen itu paling utama. Jadi misalnya dia meminta barang 1A, aku minta barang satu jenis A. Nanti bisa kita kasih jenis A ini ada beberapa jenis, merek yang lain ada 3, ada 4, kita suruh milih. Nah disitu kepuasan. Jadi nih Pak, apa motivasi Bapak sehingga bisa menjadi pengusaha sukses saat ini tuh seperti apa gitu Pak? Dulu saya kerja di perusahaan, 20 tahun saya kerja di perusahaan perkebunan. Ya. Jadi istilahnya saya banding setir, 360 derajat saya berubah haluan. Dari makan gaji, dari seorang pimpinan di perusahaan, tapi saya beralih ke buka usaha sendiri. Motivasi saya satu,
Setelah saya dapat ilmu 20 tahun di perusahaan, yaitu perkebunan sinar mas, perusahaan besar di Indonesia, satu ilmu yang saya dapat yaitu ilmu manajemen. Ilmu manajemen ini yang paling utama untuk suatu kita mengelola bisnis ataupun usaha. Tanpa ilmu manajemen kita tidak akan bisa. Itu yang paling utama. Karena di ilmu manajemen ini juga kita diajari menyusun anggaran, gitu kan? POC, Planning, Organisasi, Actuating, Controlling. Nah, itulah ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen itulah di 4 faktor itu. Kalau itu kita dapat, insya Allah apapun usaha kita bisa kita jalan. Lagi? Ini Pak yang terakhir, bagaimana motivasi Bapak untuk kami Pak kaum muda yang saat ini yang ingin membuka usaha tapi masih ragu gitu Pak? Oke. Maka saya bilang tadi, kita ilmu manajemen ada bisa dapat dari 2 faktor. Satu, bangku kuliah. Ya. Kedua, dari pengalaman kerja. Nah, jadi kalau di bangku kuliah itu teori. Kalau pengalaman kerja itu aktual dan itu paling utama, ya, dan itu tidak akan ada di buku. Jadi maksudnya gini, bagi generasi muda jangan menghayal ataupun berasumsi atau berkeinginan aku harus jadi PNS. Itu salah besar. Nah, salah besar. Kenapa saya bilang? Kita disekolahkan, kita dikuliahkan, bahkan kampus juga menciptakan sarjana-sarjana muda itu bukan untuk makan gaji. Boleh makan gaji, tapi target. Jangan sampai pensiun tetap di situ, itu tidak akan dapat apa-apa. Hanya dapat dana pensiun yang tua itu aja. Tapi ingatlah, sesuai dengan pengalaman saya, sebenarnya di dunia luar ataupun di luar dari perusahaan jika kita kerja itu sangat-sangat banyak peluang usaha asal kita mengerti apa sih kebutuhan masyarakat. Dulu saya di sini nggak terpikir sih sama orang sini buka toko bangunan, nggak terpikir gitu. Taunya orang dolok galang. Iya benar. Benar kan? Benar Pak. Jadi itu yang memotivasi saya. Kok saya coba, tapi bukan coba-coba ya. Saya coba dengan ilmu manajemen. Berapa sih dengan cara? Ini saya data. Saya tinggal di Karangtengah. Seputaran saya mana? Kuala Bali, Tanjung Arab, Salangkerep, bahkan kecamatan di Bintang Bayu itu banyak. Jadi saya survei, saya cek, saya data, mereka berada di mana sih? Jadi intinya apa? Kita mempelajari apa istilahnya ya? Untuk sasaran pasar. Iya. Selama ini uangnya kedolok ke dalam, kenapa nggak kita ambil? Iya benar. Jadi yang saya lakukan sama adik-adik sekarang, silakan cari pengalaman di perusahaan makan gaji. Karena disitulah kita nanti akan mendapat ilmu manajemen yang sebenarnya. Jadi sangat kalau dia langsung tamat kuliah buka usaha itu buat kendalanya biasanya, dan itu biasanya jarang berhasil. Kenapa? Karena memang banyak tantangan zaman sekarang, apalagi sekarang krisis COVID ya. Iya benar. Ekonomi lagi down. Jadi istilahnya ini yang harus diperhatikan. Makanya sebenarnya enak itu enak makan gaji. Ya. Mending tanggal tunggu akhir bulan gajian. Iya. Benar kan? Benar Pak. Tapi di sini kita tidak ada tantangan. Kenapa? Tidak ada tantangan. Tantangan kita hanya menjalankan tugas, hanya menjalankan perintah pimpinan. Sedangkan kita buka usaha,
kita harus benar-benar kita lah yang memikirkan, harus ada barang, harus ada tenaga, harus ada pemasarannya gimana. Ini kalau nggak laku-laku itu harus itu pemasarannya, paling utama pemasaran. Ketiga daya tariknya, banyak faktornya. Jadi kalau bagi saran saya untuk generasi muda, ciptakan suatu usaha atau peluang kerja yang bisa membantu masyarakat sekitarnya dan bisa menjadi lowongan kerja bagi yang lain. Contohnya saya, dulu saya makan gaji 1 orang, nah, sekarang saya udah anggota 4 orang. Kan benar, berarti saya udah membuka peluang usaha untuk 4 orang. Itu efek dampaknya. Dampak yang lain apa? Misalnya saya untuk menyuplai barang saya pakai armada orang lain, berarti orang lain juga mendapat keuntungan dari usaha saya. Nah, dari usaha saya ini jadi istilahnya berkesinambungan dan berkelanjutan gitu. Dan diharapkan memang generasi muda juga harus macam ini. Nah, gitu. Tidak harus tamat kuliah pakai gaji, gitu kan. Saya yakin di kampus kalian juga enggak harus gitu kan. Tapi tidak semuanya orang pola pikirnya itu mau repot. Ada banyak pola pikir orang maunya tenang aja duduk dari gaji udah selesai. Tapi biasanya ada dari beberapa, misalnya satu angkatan itu mungkin ada 1 atau 5 orang yang berjiwa sosial, berjiwa untuk berusaha. Ya intinya apa? Kenapa saya bilang ilmu manajemen itu paling utama? Dan itulah semua kunci ilmu, semua bidang. Kenapa saya bilang gitu? Saya dari perkebunan agronomi, jurusan saya kuliah, lari ke teknik sipil, ini udah lari. Nah, ini kenapa bisa? Itu tadi, karena saya alhamdulillah saya dapat manajemennya. Manajemennya mahal, paling mahal. Sama dengan gaji. Saya tanya, gaji profesi apa yang berbeda? Profesi selain pengusaha, baik itu apakah manajer, apakah staf, apakah direktur atau apa. Paling besar itu konsultan, itu paling besar. Nah, jadi mulai bisa konsultan itu maksudnya apa konsultan? Dia itu kerjanya di luar perusahaan tapi dia di dalam perusahaan. Dan misalnya adik-adik punya tanah 1 hektar, selama ini produksi cuma 100 kilo, dia akan menunjuk konsultan untuk mengelola ini. Ternyata dipegang konsultan dia bisa mencapai 2 ton. Nah, dia selain dia dapat gaji, dia dapat bonus gitu. Jadi intinya selain kita kuliah, kita lihat lingkungan sekitar kita, apa sih keinginan masyarakat apa, kegiatan masyarakat apa, kemudian apa namanya, ini yang harus kalian catat mulai sekarang, harus kalian catat. Gitu. Kita tidak memandang dia tuh statusnya apa, baik itu laki-laki baik wanita itu sama aja. Fungsinya satu, ilmu manajemen. Bisa didapat di buku juga bisa dapat di internet sekarang udah gampang. Baca. Hai teman-teman, nah itu video dari kami. Bagaimana kan video kami? Udah ditonton belum nih? Kalau belum tonton ya sampai habis, jangan di skip. Ingat itu penting dari pemiliknya langsung loh. Iya. Dan juga semoga bermanfaat buat kalian, buat kaum milenial yang ingin mencoba dunia usaha. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like dan share ya Di guys. channel ini ya guys. Oke. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.